Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah jami'an. Kita panjatkan segala puji yang paling sempurna kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah menimpahkan kepada kita begitu banyak macam dan bentuk nikmat yang alhamdulillah sampai kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan taufik untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang insya Allah menjadi salah satu jalan untuk kita bisa meraih keridhaan Allah dan meraih surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Dan tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir dan penutup bagi para nabi, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang baik di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Saudara dan saudariku sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, dan pada pertemuan minggu lalu kita sudah sama-sama membahas tentang kedudukan dan keutamaan pelaksanaan sholat atau amalan sholat di dalam syariat Islam. Dan sekarang bab kedua dari kitab sholat ini biasanya secara umum dalam kitab-kitab fikih adalah membahas tentang permasalahan azan dan iqamah. Oleh karena itu kita akan bahas pada pertemuan malam hari ini secara ringkas tentang permasalahan azan dan iqamah. Adapun pengertian azan dan iqamah mayoritas dari kita sudah tahu semua, dan mungkin secara singkat kita sebutkan di sini. Azan pengertiannya adalah al-i'lam bidukhuli waqtis shalah bidzikrin makhsus. Azan itu adalah panggilan dan pemberitahuan akan tanda masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Artinya lafaznya sudah ditetapkan secara syariat Islam. Adapun al-iqamah pengertiannya adalah al-i'lam bil qiyami lis salati bi dzikrin makhsusin. Iqamat adalah pemberitahuan bahwasannya salat segera dilaksanakan dengan lafaz-lafaz yang juga telah ditentukan secara syara' atau dalam syariat Islam. Ini pengertian azan dan iqamat. Adapun poin kedua adalah tentang hukum adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah untuk sholat yang dilakukan secara berjamaah, yaitu sholat yang 5 waktu yang sifatnya wajib, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya kan? Mengumandangkan adzan ataupun iqamah di dalam sholat-sholat yang wajib yang ditunaikan secara berjamaah, sholat yang 5 waktu yang keutamaannya adalah dilaksanakan di masjid untuk kaum pria. Kalau kaum pria keutamaan pelaksanaan sholatnya di masjid adalah dia dengan keluar dari rumahnya dan melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Adapun untuk wanita keutamaannya adalah di rumah. Walaupun Rasulullah sendiri tidak melarang apabila ada wanita mau melaksanakan sholat di masjid selama dia
bisa menjaga penampilannya, ya kan, tidak tabarruj, tidak memakai pakaian-pakaian yang mengundang fitnah, ya kan, pakaian yang disyariatkan di dalam Islam, yaitu pakaian yang menutup badannya, tidak membentuk badannya, tidak transparan, betul-betul menjaga auratnya, tidak apa-apa. Tapi lebih utamanya bagi wanita adalah sholat di rumah. Kebalikannya laki-laki. Nah, hukumnya adalah fardu kifayah, dan kita tahu pengertian fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila telah ditunaikan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lainnya tidak menanggung dosa. Lain halnya dengan fardu ain. Ini kewajiban setiap person, seperti zakat fitrah, ya kan? Yang bentuk zakat fitrah ini adalah merupakan salah satu bentuk zakat yang dikeluarkan dengan bahan pangan. Ini fardu ain, kewajiban atas setiap person manusia. Kalau fardu kifayah, apabila sudah ada yang melakukan, maka kewajiban ini gugur bagi yang lainnya. Nah, ini dilakukan adzan dan iqamah ini baik saat bepergian ataupun tidak, karena keduanya adalah merupakan syiar Allah dan syiar agama Islam, maka tidak patut untuk diabaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, beliau mengatakan, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum thumma liya'ummakum akbarukum. Apabila telah datang dan masuk waktu sholat, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian yang paling tua di antara kalian menjadi imam dalam sholat. Yang paling tua. Dan maksudnya paling tua di sini juga paling baik bacaannya. Kalau ada misalnya dua orang, yang satu muda, bacaannya bagus, ya kan, tajwidnya bagus, tilawahnya bagus dalam Al-Quranul Karim. Kemudian ada orang tua yang juga bacaannya bagus, tilawahnya bagus, tajwidnya bagus, maka mana yang lebih didahulukan? Yang lebih tua di sini. Tapi kalau ada orang yang lebih tua tapi bacaannya acak-adul, berantakan, ya kan? Tapi yang muda ini dalam tajwidnya, bacaan Al-Qur'annya bagus, ya, yang pintar. Ya kan, seperti kisah hadis Mu'adz bin Jabal yang menceritakan ketika itu kaumnya itu tidak melaksanakan sholat kecuali setelah menunggu Mu'adz pulang, karena ketika itu yang paling pintar adalah Mu'adz. Mungkin di situ ada yang lebih tua banyak, tapi yang paling pintar di kaumnya adalah Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal lebih mengutamakan untuk sholat dahulu yang wajib bersama Rasulullah SAW, kemudian dia mengulangi sholatnya dan menjadi imam bagi kaumnya. Ini nanti pembahasan tersendiri. Nah, jadi hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat bepergian ataupun tidak. Kemudian dalam keadaan kita sholat sendirian, dalam keadaan sholat sendirian, apa hukumnya? Adzan dan iqamah ini dijelaskan bahwasanya hukumnya adalah sunnah, seperti telah ditetapkan dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di dalam hadis itu dijelaskan atau Rasulullah menjelaskan, yu'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si syadhiyatil jabali. Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub dan heran dengan keadaan seseorang penggembala yang tugasnya mengembalakan kambing di padang rumput, akan tetapi dia itu adalah orang yang selalu mengumandangkan azan ketika datang masuk waktu sholat. Dijelaskan dalam hadis ini, yu'jabu rabbuka, Allah merasa takjub dan heran, min ra'i ghanamin, dari pengembala kambing, fi ra'syi syadiyatil jabal, di puncak bukit,
ketika itu dia mengembalakan kambingnya, ya kan, karena di sini juga kambing digembalakan di puncak bukit, bukan hanya di padang rumput. Makanya kita kadang aneh lihat kambing Arab ini penekan, ya kan, atau bisa naik sampai ke atas gunung, ya kan, ngalahin serigala. Yu'adzinu bis shalah, yang mana penggembala tersebut mengumandangkan adzan wa yusolli, kemudian melaksanakan sholat ketika datang waktu sholat dan jauh dari masjid, ya. Dia sedang berada di tempat pengembalaannya. Fayaqulullahu azza wa jal, maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, unzuru ila abdi hadza, perhatikanlah kepada hambaku ini, si penggembala. Yu'adzinu wa yuqimus shalah, dia mengumandangkan adzan, kemudian mendirikan sholat. Karena apa? Ya khafu minni, dia adalah orang yang takut kepadaku. Walaupun dia sendirian dan tidak ada orang yang melihat satupun, tapi dia adalah orang yang kenal dengan Allah dan hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Dan apa? Prinsip martabat Islam tertinggi sudah tertancap dalam hatinya, apa? Al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, atau kalau tidak engkau merasa bahwasanya Allah selalu mengintai dan melihatmu. Maka bukan karena orang, bukan karena manusia, bukan karena ingin dilihat di hadapan manusia ataupun dia sendirian, ketika datang waktu perintah untuk melaksanakan ketaatan beribadah, dia laksanakan. Karena apa? Karena takut kepadaku. Qad ghafartu li abdi, maka aku telah berikan ampunan kepada hambaku ini. Wa adkhaltuhu jannah, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi hukumnya sunnah. Kalau kita sendirian, kita mau mengumandangkan iqamat, ya kan, kemudian setelah itu kita adzan, kemudian iqamat, kemudian kita mendirikan sholat. Adapun kalau kita misalnya sudah mendengar, ya kan, masjid dikumandangkan untuk melaksanakan sholat, cuma mungkin karena kita sakit tidak bisa berangkat melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya kan, atau mungkin pas mau berangkat ke masjid perut sakit, ya kan, pengen ke Kementerian Luar Negeri, kata orang Saudi, Wizarah Kharijiyah, ngomongnya kayak gitu. Kalau orang pengen kamar mandi, ingin buang air besar, ngomongnya Fentro Abu Wizarah Kharijiyah, mau ke kamar mandi. Tapi kalau diajak makan sama temen, ya kan, ayo saya traktir, waduh sebentar, syuiya Abu Attasil Wizarah Dakhiliyah, mau telepon apa? Kementerian Dalam Negeri. Maksudnya siapa? Istri, kayak gitu. Kalau Wizarah Kharijiyah, kamar mandi. Istilah mereka seperti itu. Nah, kita sudah dengar, mungkin ada halangan untuk kita melaksanakan sholat di masjid, halangan yang syar'i. Walaupun nanti kita ada pembahasan sih tentang hukum permasalahan sholat berjamaah. Maka sebelum sholat kita kumandangkan iqamat, ya kan, sifatnya sunnah. Kenapa? Dan tidak perlu adzan karena kita sudah mendengar panggilan adzan. Nanti akan dijelaskan hadis Nabi SAW tentang permasalahan ketika Rasulullah pernah ketiduran, kemudian beliau bangun dan diperintahkan untuk mengumandangkan adzan dan qomat ketika itu. Ya, kemudian poin berikutnya adalah tentang hikmah di balik perintah adzan. Di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama tentang pensyariatan adzan adalah ini pemberitahuan kepada setiap umat Islam akan datangnya atau masuknya waktu sholat. Karena salah satu syarat sahnya pelaksanaan sholat adalah dilakukan pada waktunya. Sholatu ala waktiha, sholat yang dilaksanakan pada waktunya. Kemudian yang kedua, ini adalah merupakan panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi ketika dikumandangkan azan itu bukan hanya sekedar kita mendengarkannya, kemudian menjawab panggilan azan, kemudian setelah itu membaca sholawat, akan tetapi ini sebagai motivasi dan pendorong.
khususnya bagi kaum lelaki, untuk ingat bahwa kemuliaan menunggu kita dengan kita melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Karena seperti dijelaskan dalam hadis, wudhu kita yang kita lakukan di rumah kita, kemudian tidak ada dorongan untuk kita keluar dari rumah kita kecuali karena untuk melaksanakan sholat berjamaah, kemudian sampai langkah-langkah kita masuk ke dalam masjid, sampai kita melaksanakan sholat, kita sudah dihitung sebagai pahala orang yang sedang sholat. Ini satu, belum tambahan lagi ketika kita berangkat ke masjid, langkah kita dihitung sebagai langkah pahala, menaikkan derajat kita, dan langkah kita dihitung sebagai langkah-langkah yang akan menghapuskan kesalahan dan dosa kita. Sampai kita selesai sholat dan duduk di tempat sholat kita dan kita berzikir, sampai menunggu bertemunya dengan sholat yang berikutnya, kita masih dihitung sebagai orang yang seperti melaksanakan sholat dengan pahala pelaksanaan sholat. Makanya ini sebagai sebuah motivasi, jangan cuma didengerin aja. Bukan kita istilahnya merendahkan mungkin ya masyarakat kita di Indonesia atau apa, kita kurang peka terhadap sholat berjamaah, khususnya di Indonesia. Karena sering kita lihat masjid-masjid itu sepi. Kadang masjid itu ramainya cuma sholat maghrib di Indonesia. Dan paling kosong waktu sholat subuh. Makanya sering kan kita lihat ketika sholat subuh cuma ada muadzin, imam, dan beberapa orang yang memang sudah sepuh, sudah tua-tua, ya kan? Yang lainnya tidur lelap. Makanya ketika kejadian gempa di Jogja, di antara orang-orang, subhanallah, ini sebagai peringatan bagi kita, yang selamat itu yang melaksanakan sholat subuh. Kematian di tangan Allah ya. Umur semuanya di tangan Allah. Tapi gempa itu datang ketika itu tepat setelah sholat subuh. Nah umumnya orang-orang di pesantren atau anak-anak di pesantren dan para guru seluruhnya itu kan mereka menggerakkan untuk sholat subuh, melaksanakan sholat subuh. Begitu dengar getaran mereka langsung keluar. Nah yang bermasalah yang masih pada sarungan ini di dalam rumah, yang akhirnya ada yang jadi korban. Dan itu memang ketentuan umur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hikmah. Makanya ini anjuran yang sangat ditekankan dalam Islam dan motivasi, bukan hanya sekedar kita mendengarkan adzan saja. Kemudian yang ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Sedikit kita minum. Kemudian waktu dan sebab disyariatkannya adzan. Adzan mulai disyariatkan di dalam Islam pada tahun pertama Hijriah. Saat itu kaum muslimin, ya kan, ingin mengetahui masuknya waktu sholat. Kemudian mereka berunding, di antaranya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, berunding apa cara paling tepat untuk kita memanggil umat Islam melaksanakan sholat. Secara ringkas ya kan. Sebagian sahabat mengusulkan ya kan dengan lonceng. Tapi Rasulullah tidak suka karena mirip dengan orang Kristen. Ada yang mengusulkan dengan membuat gundukan api sehingga terlihat asapnya. Ketika terlihat itu sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dan sampai akhirnya ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi ketika itu melihat ada seseorang yang membawa lonceng an-naqus. Di dalam mimpinya ini Abdullah bin Zaid
melihat seseorang yang datang dengan membawa lonceng atau nakus dalam lafaz hadisnya. Kemudian ia berkata, si Abdullah bin Zaid kepada orang tadi, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Dijawab oleh orang tersebut, ya kan? Terus kamu mau buat apa? Kok pingin lonceng yang ada di tangan saya ini? Kemudian Abdullah menjawab lagi, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Kemudian dijawab oleh orang tersebut di dalam mimpi ini, kejadiannya masih dalam mimpi semua. Kemudian dia mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik dengan menggunakan panggilan dengan lonceng? Maka Abdullah menjawab, iya. Apa? Maka orang itu pun mengajarkan lafaz-lafaz panggilan adzan, ya kan, dan iqamah. Seperti yang sekarang kita dengar. Kemudian keesokan harinya, di pagi harinya, dia mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan tentang mimpinya tadi kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda dan mengatakan, ya kan, innaha la ru'ya haq. Sesungguhnya itu adalah merupakan mimpi yang benar, kata Rasulullah. Insyaallah. Faqum ma'a Bilal. Wahai Abdullah bin Zaid, diperintahkan oleh Rasulullah, berdirilah kamu, ya kan, dan samperi Bilal, fa'alqiha alaih, ajarkan lafaz-lafaz tadi yang telah kamu dengarkan dari mimpimu, fa innahu anda sautan mink. Kemudian suruh Bilal untuk mengumandangkan azan tersebut dan iqamat seperti itu, karena sungguhnya dia itu suaranya lebih baik darimu. Ya kan, suaranya lebih bagus dari Abdullah bin Zaid. Makanya ketika itu Abdullah bin Zaid diperintahkan untuk mengajari Bilal tentang apa ini? Seruan panggilan adzan atau lafaz untuk memanggil umat Islam kepada sholat. Ini secara ringkas tentang sejarah, ya kan, kenapa kita menggunakan lafaz-lafaz yang kita sering dengar dalam panggilan adzan. Ini seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian keutamaan adzan. Keutamaan adzan itu sendiri. Keutamaan adzan dan secara khusus orang yang mengumandangkan adzan. Ini adalah merupakan ibadah. Dan keutamaannya dijelaskan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seseorang muadzin atau juru adzan, tukang adzan, akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suara dengung adzan. Sejauh suara tersebut didengar atau sampai kepada seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah, kata Rasulullah SAW. Tidaklah ada makhluk yang mendengarkan suara kumandang muadzin, juru adzan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, maka kelak mereka semua akan menjadi saksi bagi tukang adzan tersebut atas ibadah adzannya, kumandang adzannya kelak nanti pada hari kiamat. Tidak ada satupun yang mendengarkannya, dan sampai kepadanya panggilan adzan yang dilakukan oleh orang tersebut kelak akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Bahwasanya ini adalah merupakan catatan dan timbangan amal baik yang pernah dilakukan di dunia, karena dia adalah seorang muadzin yang memperingatkan manusia akan datangnya waktu sholat. Ini sebuah kemuliaan tersendiri. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i
was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Rawahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala yang Allah sediakan bagi orang yang mengumandangkan adzan, dan orang yang berada pada shaf awal, berarti orang yang melaksanakan sholat berjamaah, dan hitungannya adalah shaf yang pertama, yang awal. Kalau saja manusia tahu besarnya pahala amalan orang yang mengumandangkan adzan, plus ditambah biasanya orang yang muadzin jelas dia datang lebih dahulu karena dia dituntut untuk datang sebelum masuknya waktu sholat, atau paling tidak sedikit sebelum masuknya waktu sholat, untuk mempersiapkan orang-orang melaksanakan sholat berjamaah, dan dia jelas pasti keseringannya adalah sholat di shaf terdepan atau shaf pertama. Makanya kalau orang tahu keutamaan ini, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Kemudian apabila amalan ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan jalan, atau tidak bisa diraih kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk melakukannya. Gantian, dia akan undian. Yang mau jadi muadzin 10 orang, semuanya siap semua. Dan masing-masing ia kan bersemangat untuk jadi muadzin tanpa bayaran, lillahi ta'ala. Akhirnya dia diundi. Dapat gilirannya, iya kan? Setiap putaran ke 10 baru kembali lagi ke nomor 1. Kalau bisa didapatkan dengan cara mengundi, maka mereka akan berlomba-lomba untuk melakukan amalan tersebut, karena besarnya pahala yang disediakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian poin berikutnya adalah tentang syarat-syarat sahnya adzan. Syarat-syarat sahnya amalan adzan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh seorang muslim, laki-laki dan berakal sehat. Jelas. Jangan sampai orang konslet suruh adzan, ya kan? Akhirnya nggak jelas adzannya. Allahu Akbar langsung udah loncat ke la ilaha illallah, atau bahkan qomat, iya kan? Atau maaf, orang yang nggak benar. Karena banyak kita dapatkan kadang-kadang orang yang tidak bisa menjaga mulutnya, terus mau coba-coba adzan, ke bawah dalam adzan. Dia adzan sekuat-kuatnya, ya kan, kemudian suaranya nggak kuat, ya kan, karena kebiasaan mulutnya ngomong kurang asem, kurang asem. Di speaker kedengeran, iya kan? Ada tambahannya kurang asem, kurang asem seperti itu. Tapi dikumandangkan oleh orang yang muslim, jelas ini laki-laki berakal sehat. Kemudian sesuai dengan urutan yang diajarkan di dalam syariat Islam, dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dilakukan secara berkesinambungan dan tidak diselingi dengan kata-kata lain. Allah Akbar, ya kan? Ada yang tanya, kuncinya di mana? Tuh, ambil dulu tuh di situ, ya kan? Tidak. Ketika adzan, fokus kepada adzan. Kemudian hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Kemudian poin berikutnya, di antara sunnah-sunnah saat mengumandangkan adzan. Amalan-amalan sunnah saat mengumandangkan adzan. Menghadap kiblat. Ini di antara sunnah-sunnahnya, ketika kita mengumandangkan adzan, kita menghadap kiblat. Ini utamanya. Apa sih sulitnya menghadap kiblat? Kemudian
hendaknya muadzin bersih dan suci dari hadas, karena nanti di antara adab kita masuk masjid adalah akan jelaskan dalam hadis Nabi SAW, kita tidak keluar lagi kecuali setelah selesai melaksanakan sholat. Karena kita sudah masuk masjid untuk melaksanakan sholat, kemudian kita keluar, ini makruh. Kecuali kalau memang ada kebutuhan yang mendesak untuk kita keluar. Tapi yang diinginkan di sini, nanti kan kita baca hadis Nabi SAW, adalah ketika seseorang sudah mulai berwudu dan masuk ke dalam masjid, fokuskan seluruh hati dan pikirannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian makanya seorang muadzin dianjurkan untuk dalam keadaan bersih dan suci dari hadas. Kemudian yang ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi begini, ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, ya kan, membelokkan kepalanya ke arah kanan. Hayya 'alas shalah. Ya kan? Hayya 'alas shalah. Kemudian ketika hayya 'alal falah, membelokkan ke kiri. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abi Juhaifah, annahu ra'a Bilalan yu'adzinu. Abu Juhaifah ini pernah melihat Bilal mengumandangkan azan, dan dia memperhatikan gerak-gerik Bilal ketika mengumandangkan azan. Waqal, dan dia berkata, faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna bil adzan. Saya itu memperhatikan Bilal sampai saya itu betul-betul mengikuti gerakan mulutnya ke sana dan ke sini ketika mengumandangkan azan. Maksudnya apa? Ketika menggerakkan mulut yang ada di kepalanya ini ke arah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, kemudian ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Dan dalam riwayat lain dari Abi Juhaifah juga, ya kan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa yaduru wa yutbi'u fahuhu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunai. Aku melihat Bilal mengumandangkan azan, kemudian dia memutar kepalanya, ya kan, menggerakkan kepalanya, ya kan, wa yutbi'u fahuhu, diikuti dengan mulutnya ke sana dan ke sini, dan jarinya ini telunjuk dalam keadaan berada di kedua telinganya. Nah, ini adalah merupakan salah satu sunnah juga seorang muadzin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Ini termasuk amalan sunnah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, hendaknya muadzin memiliki suara yang indah dan merdu. Tapi dengan catatan bukan berarti bacanya berantakan. Bacanya, ya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan, Allahnya nggak dibaca tapi Allah. Banyak kita lihat, khususnya di Indonesia, orang nggak apa ini, sebenarnya dia bisa menyebutkan cuma karena kebiasaan, ya Allah. Nggak baca lam tapi wow, atau Allah, atau barnya dibaca panjangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belajar dulu cara pengucapan yang benar, bukan hanya sekedar kemerduan saja, tidak, tapi merdu diiringi dengan benarnya dalam mengucapkan kalimat-kalimat, lafaz-lafaz azan, dan jangan terlalu banyak berkelok-kelok kayak
jalan atau gili miring, ya kan, kayak pelelen, muter-muter nggak selesai-selesai, ya kan, karena memang menang kuat suaranya, bukan itu. Indah, panjangnya beraturan, ya kan, dan nggak perlu berkelok-kelok. Anda bukan kayak mau orangnya nyanyi. Kalau kita dengarkan azannya di Riyadh, ya kan, azan menjerit itu, ya kan, orang punya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan, itu tukang azannya Malik Abdul Aziz itu. Masya Allah, udah meninggal dan dilanjutkan dengan anaknya dan suaranya, ya kan, plak sama, mirip banget, ya kan. Biasanya kalau zuhur disetel untuk azan, ya kan, di radio itu, radio Saudi. Kemudian yang keenam, melafadzkan adzan dengan baik dan tenang. Melafadzkan adzan dengan baik dan tenang. Adapun poin berikutnya tentang permasalahan lafadz adzan dan iqamah, ini alhamdulillah mayoritas kita sudah tahu semua tentang lafadz adzan dan iqamah, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang lafadz, ya kan, seperti di dalam mazhab Maliki mungkin Allahu Akbarnya cuma dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena berpegangan dengan hadis, ya kan, yang menjelaskan di situ tarjih, ya kan, ya, pengulangan adzan. Nanti akan dijelaskan pada poin terakhir apa itu maksudnya tarjih, seperti itu. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, ya kan, 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan. Kemudian ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Adapun untuk kumandang iqamat, ya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan, cuma 1 kali, atau bisa dihitung Allahu Akbarnya 2 kali, karena di antara sunnah juga ke dalam mengumandangkan azan itu diselingi dengan nafas antara 2 takbir yang satu kepada 2 takbir yang berikutnya. Jadi 2 takbir pertama itu kita tidak bernafas, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru kita bernafas atau tarik nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Ini diantara sunnahnya seperti itu. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian ditambah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang mendengarkan azan, yang mendengarkan panggilan azan ini, apa yang disunnahkan bagi kita? Yang pertama adalah mengikuti ucapan muadzin. Kita mengikuti ucapan muadzin, kecuali, ya kan, dari awal ketika kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sambung dengan, kita juga mengikuti kalimat mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi, kita sambung juga dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab dengan ucapan yang sama 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, juga kita jawab dengan ucapan yang sama, kecuali ketika kita masuk kepada lafaz hayya 'alas shalah. Jawabannya adalah apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Begitu juga hayya 'alal falah. Kita juga menjawabnya ya la haula wala quwwata illa billah. Kemudian takbir juga sama, jawabannya dengan takbir la ilaha illallah. Kemudian kita jawab juga dengan la ilaha illallah. Nah, setelah kita menjawab, ya kan, kumandang azan, maka setelah itu kita sambung setelah azan dengan kita mengucapkan zikir, atau disunnahkan mengucapkan kalimat
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Ini hadis riwayat Muslim. Disambung dengan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa bil islami dinan. Sudah dijelaskan dalam riwayat Muslim. Baru setelah itu dilanjutkan dengan kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW yang bunyinya seperti kita ya kan sering dengar, dan insya Allah nggak ada yang nggak hafal ya tentang bacaan jawaban ini, sholawat ini setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Rawahul Bukhari. Sering kita lihat di televisi ada tambahan wasyarafa ya kan wa darajatal aliyatar rafi'ah. Wallahu alam. Kita belum pernah dapatkan riwayatnya tentang tambahan wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah, tapi kita ikuti yang sudah jelas ini riwayat Bukhari. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Di antara keutamaan menjawab ya kan kumandang adzan ini dan membaca sholawat ini, dijanjikan kita untuk mendapatkan apa? Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita usahakan untuk tidak melewatkan, bisa menjawab kumandang adzan dan membaca sholawat setelahnya. Karena sebuah kemuliaan, pahala yang besar dan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jelas ini janji dari Allah tabaraka wa taala untuk bisa mendapatkan syafaat dari junjungan mulia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, disunnahkan hendaknya orang yang mendengar azan berdoa untuk dirinya, terutama dalam jeda waktu antara azan dan iqamah. Karena jeda waktu antara azan dan iqamah ini adalah merupakan waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Nah, kalau ibu-ibu bertanya, loh kalau kita di rumah bagaimana? Walaupun ibu-ibu di rumah, karena kemuliaan wanita adalah dengan sholat di rumahnya. Dan di rumahnya yang besar itu, dia sholat di kamarnya. Ini keutamaannya. Dan ketika dia mendengarkan azan, kemudian dia menjawab panggilan azan dan membaca sholawat, kemudian setelah itu dia gunakan kesempatan sampai waktu iqamah untuk berdoa. Kalau para bapak atau lelaki yang di masjid, lebih mulia lagi. Dipergunakan antara azan dan iqamah ini kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa, karena ini adalah merupakan waktu yang mustajab. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna du'a bainal adzani wal iqamah la yurad." Sesungguhnya doa yang dipanjatkan atau dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Karena memang betul, nggak ada yang namanya doa tertolak, dan tidak ada ruginya setiap muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang nggak mau berdoa ini bisa dikatakan sebagai orang yang sombong. Saya udah doa kok nggak dikabulkan. Koreksi diri kamu dulu. Kenapa kok doanya nggak dikabulkan? Kedua, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah telah menjelaskan tidak ada doa yang ditolak. Karena kemungkinannya apa? Doa itu 3. Yang pertama adalah doamu dikabulkan dan kamu mendapatkan kenikmatan atas permohonan doamu di dunia ini, Allah kabulkan dengan doanya. Atau yang kedua, Allah jadikan sebagai tabungan amal kamu kelak nanti di akhirat nanti. Dan yang ketiga,
kalau nggak dikabulkan sesuai dengan permintaannya, tapi Allah jauhkan dia dari bala, dari mara bahaya. Allah jauhkan dia dari kejelekan sebagai ganti dari doanya. Jadi nggak ada ruginya. Yang namanya orang berdoa. Intinya doa tidak mungkin tidak dikabulkan. Tapi jelas berdoa yang baik, memohon dalam ketaatan, ya kan? Seperti itu. Kemudian kita berdoa dengan penuh keikhlasan dan keberadaan hati kita. Kita ngangkat tangan kayak gini, tapi pikirannya ngitung utang, muter, ya kan? Oh, fulan punya utang sama saya segini, oh itu segini, oh ya duit saya masih ada di sini. Tapi mulutnya ngomong doa. Ini hatinya tidak hadir, kekhusyuan, ikhlas dalam berdoa, ya kan? Seperti banyak ketika kita selesai sholat, kadang kita rasakan kalau kita nggak kontrol diri kita udah spontan aja selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Astagfirullahaladzim, 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 iya kan? Pegang apa? Astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Muter-muter melihat orang, untuk kontrol diri kita, ya kan? Kita berusaha untuk khusyuk, merenungi bacaan yang kita baca, kehadiran hati kita. Karena ini adalah merupakan salah satu cara untuk diterima zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau udah kebiasaan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Udah pas, ini udah jalan sendiri kan, udah hafal. Ya kan, 2 kali putaran tambah 3, pas 33 kali. Ya kan? Alhamdulillah. Nah, hilang udah, tinggal hati yang jalan. Selesai. Enggak, usahakan kita kontrol. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekalian latihan, ya kan, ngucapin ha. Ya kan? Karena di Indonesia ha sama, ya kan, ha kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, ya kan, jadinya ha juga jadinya ha, ya kan? Anak saya namanya Haitham dan Husam. Kalau orang Arab jelas, tapi kalau orang Indonesia manggil Haitham atau Hesam, nggak bisa ta, biasanya sulit, atau Husam, sama seperti itu. Karena di Indonesia nggak ada huruf ha, ya kan? Apalagi bot, waduh, berat banget itu. Jadi kita berusahakan untuk hadir ketika kita berdoa, ketika kita berzikir kepada Allah, memahami zikir kita. Makanya ketika kita sholat, sujud, ruku, ya kan? Jangan kita cuma ruku kemudian diem tok. Kita gerakan mimik kita. Walaupun nggak usah keras-keras, ganggu yang lainnya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal. Kamu dengarkan untuk diri kamu sendiri, tapi lisan kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Karena ini juga akan mendorong kita untuk lebih khusyuk dalam kita melaksanakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perlu kita ingat, ini antara 2 adzan banyak orang yang melalaikan gitu. Ini pergunakan sebaik-baiknya antara adzan dan iqamat untuk berdoa. Kemudian hukum-hukum adzan atau hukum-hukum yang berhubungan dengan adzan dan iqamah. Jika kita menjamak 2 sholat, maka cukup 1 kali adzan, ya kan? Berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap kali kita akan melaksanakan sholat yang wajib. Tapi kalau misalnya kita menjamak sholat, ya seperti kita melaksanakan sholat jamak qashar di Arafah, sholat, ya kan, jamak qashar, ya kan, di Muzdalifah. Itu kan anjuran Rasulullah, Pak. 1 kali adzan, 2 kali qomat adzan, kemudian qomat untuk sholat zuhur, kemudian setelah itu qomat lagi untuk sholat asar, seperti itu. Maghrib, kemudian isya. Jika telah dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Mungkin ada suatu halangan, ya kan, misalnya, tapi sudah dikumandangkan iqamah, maka nggak perlu, ya qomat lagi. Seperti banyak
orang yang tanya kepada saya, Ustaz, saya ini sudah pisah kerja di Saudi sama suami saya. Iya, kenapa Mbak? Emang pisah kan? Karena suami di Indonesia itu di Saudi. Nah terus nanti kalau pulang ke Indonesia, syahadat akad nikah lagi apa enggak? Masya Allah. Lah emangnya nikah sampean Mbak batal apa Pak? Ya enggak, kata orang. Lah jangan kata orang dalam beragama. Kata Rasulullah. Iya kan, kata Rasulullah SAW enggak ada. Harus mengulangi kawin. Selama situ belum mendengar suara kalimat talak, ya berarti masih berada pada pernikahan yang sah walaupun berpisah 5 tahun. Tetap masih dalam akad nikah, nggak perlu pulang lagi akad nikah lagi, ya kan? Oh, ini orangnya pingin rame-rame aja. Nggak perlu, Anda masih dalam ikatan yang sah. Nggak perlu diulang komahnya. Kemudian hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan adzan, ya kan? Seperti tadi Allahu Akbar, ya kan? Diucapkan dengan ada tanya misalnya, atau dengan memanjangkan huruf ba-nya, padahal ba bukan dibaca panjang, ya kan? Atau dengan menambah huruf waw, atau pengucapannya menjadi waw. Nah, ini harus diperhatikan, belajar bagaimana cara memandangkan adzan yang benar. Kemudian yang keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Ini banyak kita lihat kesalahan. Kadang kita sering lihat juga udah sholat ini, masuk masjid, sholat sunnah dulu, baru setelah itu diperingatkan ini hadisnya dari Rasulullah. Enggak. Loh kenapa? Kata kiai saya di sana gitu. Akhirnya kita kena ancaman sebuah hadis yang dibawa oleh sahabat siapa? Ibnu Abbas. Arahum sayuhlikun. Aku melihat mereka itu adalah orang-orang yang celaka, yang akan celaka. Aku ucapkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulun qala Abu Bakar wa qala Umar. Saya jelaskan kepada kamu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kamu bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Kita tidak menyaksikan kemuliaan Abu Bakar dan Umar, tapi tidak bisa perkataan Abu Bakar dan Umar diadu dengan perkataan Rasulullah. Kata Imam Malik apa? Setiap orang perkataannya bisa diambil dan bisa dibuang, kecuali orang yang ada dalam kuburan ini. Itu Rasulullah yang jelas maksum. Kalau ada perkataan Rasulullah, sami'na wa ata'na, sudah tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari itu. Qala Allah dan qala Rasul. Jadi ketika sudah dikumandangkan iqamah, tidak ada sholat sunnah. Ini seperti dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud, idza uqimatis shalah, apabila sudah didirikan salat, fala salata illa al-maktubah. Apabila sudah dikumandangkan atau didirikan salat, maka tidak ada salat kecuali yang wajib. Ini jelas, karena ini sunnah, ini wajib. Kita harus lebih mendahulukan yang wajib. Dalam ini riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Kemudian ada hadis lain dari Malik ibn Buhainah, anna Rasulullah SAW ra'a rajulan wa qad uqimatis shalah yusalli rak'atain. Rasulullah pernah melihat seseorang lelaki yang sudah dikumandangkan iqamah untuk pelaksanaan sholat yang wajib, kemudian dia masih sholat 2 rakaat. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu la tabihin nas. Maka ketika sudah selesai, Rasulullah dikerumuni oleh para sahabatnya. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu, kemudian Rasulullah berkata kepada orang tadi yang sholat sunnah saat sudah dikumandangkan sholat yang wajib, as-subhu arba'an, apakah sholat subuh itu 4 rakaat? Apakah sholat subuh itu 4 rakaat, kata Rasulullah? Artinya apa? Ketika sudah dikumandangkan sholat, sudah
Yang kita kejar adalah sholat yang wajib. Sampai Rasulullah mengatakan begitu masuk masjid, kita langsung ikuti bagaimana keadaan imam. Banyak sering kita lihat ketika kita masuk masjid, imam sudah sujud, berdiri, ya kan, pelompong, tengok sana, tengok sini, ya kan. Baru ngikut masuk sholatnya ketika imam sudah berdiri lagi baru Allah Akbar. Tidak, ikuti keadaan imam. Begitu sedang sujud langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir pembuka, kemudian sambung lagi dengan takbir perpindahan. Langsung sujud mengikuti keadaan imam. Nanti akan dijelaskan juga dalam pembahasan ini. Ini hadis muttafaqun alaih. Namun ada sedikit di sini peringatan jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muadzin dia sudah melaksanakan sholat sunnah, tadi Allahu Akbar, dan dia laksanakan sholat sunnah sebelum dikumandangkannya iqamah. Dia sudah mendirikan sebelum diadakan iqamah. Kemudian setelah itu muadzin melantunkan iqamah, maka dia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika memang hampir selesai. Ya kan, memang sudah hampir selesai dan memungkinkan untuk diselesaikan dan dia bisa mendapatkan sholat yang wajib. Tapi jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti, dibatalkan dan bergabung dengan imam. Allahu Akbar, baru ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah batalin langsung maju. Kecuali ya kan qomat, kita sudah dalam keadaan ruku pada rakaat yang kedua, masih bisa kekejar, kita lanjutkan, langsung kita bergabung dengan imam, seperti itu. Kemudian yang kelima, dibenarkan adzan yang dikumandangkan oleh anak kecil dengan syarat sudah masuk umur tamyiz. Dia sudah masuk masa balik, ini enggak apa-apa. Kemudian dianjurkan untuk mengumandangkan adzan dan iqamat jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur, beliau dan para sahabatnya hingga terbit matahari. Ketika itu dalam salah satu peperangan Rasulullah SAW, annahu sallallahu alaihi wasallam amara Bilalan fa'adzan thumma tawadda'u. Rasulullah memerintahkan Bilal untuk memandangkan adzan, kemudian mereka melakukan wudu, wa shallu rak'atain, al-fajr, kemudian sholat sunnah 2 rakaat fajar sebelum fajar, thumma amara Bilalan fa aqamas shalah, kemudian memerintahkan Bilal untuk mendirikan mendirikan sholat, mengumandangkan iqamah, fa shalla bihim sholatus subuh. Kemudian setelah itu Rasulullah dan para sahabatnya mendirikan sholat subuh. Rawahu Abu Daud. Kemudian yang ketujuh, bagi mereka yang berada di masjid sementara muadzin telah mengumandangkan adzan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali karena keterpaksaan. Memang ada betul-betul sesuatu yang penting. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya kan? Di sini dijelaskan hadisnya. Saya akan bacakan. Ya, di sini Rasulullah SAW bersabda, amarana Rasulullah SAW, idza kuntum fil masjidi fanudiya bis shalah fala yakhruj ahadukum hatta yusalli. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, ya kan, apabila kita dalam keadaan di masjid, kalian dalam keadaan di masjid, ya kan, dan telah, ya kan, dipanggil untuk pelaksanaan pendirian sholat, fala yakhruj ahadukum hatta yusalli. Maka jangan ada yang keluar di antara kalian sampai kalian melaksanakan sholat atau menunaikan sholat.
Kemudian dianjurkan yang ke-8 bagi muadzin untuk merendahkan suaranya ketika mengucapkan lafaz syahadatain. Dalam lafaz adzan, kemudian ia mengulangi lafaz tersebut sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Ini disebutkan dalam tentang permasalahan tarjih. Tarjih itu gimana? Mengulangi bacaan syahadatain 2 kali pertama dengan suara pelan, kemudian 2 kali kedua dengan suara keras. Ini dijelaskan dalam hadis Abi Mahdhurah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW allamahu hadzal adzan, pernah mengajarkan adzan ini kepada Abi Mahdhurah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma ya'ud fayaqul. Kemudian diulangi kembali lagi kedua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan suara lebih keras. Kemudian hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hadis ini juga jadi pegangan bagi mazhab Maliki untuk mengumandangkan adzan takbirnya khususnya yang pertama tadi cuma 1 kali. Maksudnya Allahu akbar, Allahu akbarnya cuma satu kali. Seperti itu. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian langsung membaca syahadat. Walaupun mungkin kita ketika pulang terus coba adzan dengan adzan ini, wah, dipentungin sama orang kampung. Situ merubah adzan. Kenapa? Karena kita melakukan sebuah amalan walaupun benar diajarkan dalam sunnah, tapi kita lakukan di hadapan orang-orang awam. Harusnya kita ajari dulu, kita jelaskan, baru kita lakukan. Akhirnya malah mereka membenci atau ngejek sesuatu yang memang sebenarnya dalam agama ada karena kesalahan kita. Kita melakukan sesuatu yang memang tidak populer di hadapan mereka. Mungkin seperti membaca hadis ya kan, wadzuhe, ya kan. Ini riwayat waras. Kalau bacanya di Maroko, yang populer di Maroko bacaan ini. Ya kan kita sering dengarkan di Saudi, kalau pas biasanya di setel setelah Isya. Itu biasanya di setel, coba setelah Isya nanti di setel. Bacaan Al-Quran, ya kan? Biasanya A-nya itu dibacanya E. Seperti itu. Tapi dibaca di Indonesia, kita diserang sama orang. Kamu ngerubah Al-Quran kamu. Karena mereka dalam keadaan tidak tahu. Jadi harus ada pemberitahuan dulu tentang sunnah-sunnah tersebut. Nah ini dinamakan tarjih. Adzan tarjih dengan mengulang 2 kalimat syahadat. Yang pertama pelan, yang kedua lebih keras. Kemudian lafaz adzan dalam salat subuh, ya kan, jelas dianjurkan mengumandangkan adzan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Adzan pertama sebelum masuknya waktu salat, dan adzan kedua setelah masuknya waktu sholat. Adzan pertama tujuannya untuk apa? Untuk membangunkan orang-orang. Nah, pada adzan pertama seorang muadzin dianjurkan mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Kan seperti dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Idza adzanta fil awal minas subhi faqul as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum." Apabila kamu mengumandangkan adzan yang pertama, maka ucapkanlah apa? As-sholatu khairu minan naum, as-sholatu khairu minan naum. Walaupun memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ya kan? Ada yang berpendapat as-sholatu khairu minan naum itu ucapan pada kumandang adzan yang pertama sebelum masuknya waktu sholat. Adapun kumandang adzan yang kedua enggak pakai as-sholatu khairu minan naum. Ini diantaranya yang dipegangi oleh Syekh Al-Albani. Adapun Syekh Utsaimin dan Majelis Ulama Saudi di sini berpegangan, ya kan, as-sholatu khairu minan naum pada yang kedua juga. Ya kan? Kenapa? Karena
dijelaskan panjang, cuma intinya bahwasanya hadis yang tadi itu yang berbicara, yang menjelaskan atau lebih diperinci dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, baina kulli adzanain as-shalah. Antara dua adzan itu ada sholat. Iqamat pun dikatakan sebagai adzan juga. Antara dua adzan itu ada sholat, maka iqamat pun dikatakan sebagai adzan juga, seperti itu, ya kan? Tapi yang banyak populer khususnya di sini ada apa? Adalah as-shalatu khairum minan naum, pada apa ini? Yang kedua juga seperti itu, dan itu dijelaskan yang rojeh seperti itu dengan berdasar dalil ini diantaranya. Baina kulli adzanain as-shalah. Kemudian tambahan, adzan dapat mengusir syaitan. Ini jelas karena Rasulullah SAW bersabda, idza nudiya bis-shalah, apabila sudah dikumandangkan adzan, adbara syaitan walahu durat, maka syaitan itu lari, akan tetapi lari sambil terkentut-kentut, atau ya kan sambil mengeluarkan kentut, ya kan, yang kentut ini bisa menutupi suara adzan sampai ke dalam telinga kita. Wah, ini hebatnya kentutnya syaitan. Tapi kentutnya manusia kan serangan gawatnya dengan baunya, ya. Seperti itu. Dan durot itu maknanya kentut yang berbunyi, makanya durot kan tot. Tapi kalau kentut, ya kan, yang hembusannya halus, nggak terdengar, walaupun ini lebih gawat juga. Ya kan, ini biasanya suaranya tidak terdengar, tapi gebrakannya yang terdengar. Seperti itu. Makanya durat itu sebenarnya maknanya adalah suara yang terkentut, yang terdengar. Cuma punya jin nggak terdengar, cuma bisa apa? Menutup pendengaran kita dari mendengarkan kumandang azan. Hatta la yasma'al azan, supaya manusia itu tidak mendengarkan azan. Fa idza qudiyal adzan akbar. Kalau adzannya sudah selesai, balik lagi dia. Fa idza thawwaba biha adbar. Apabila dikumandangkan iqamat, lari dia. Fa idza qudiyat tathwib akbar. Selesai iqamat, balik lagi. Hatta yakhturu bainal mar'i wa nafsih, sampai dia datang kembali dan dia membisikkan, mengganggu antara seseorang dengan hatinya. Jadi dengan menggerakkan file kita, masuk ke dalam hati, dibuka file kita. Makanya kan kita banyak ingat di dalam sholat, sampai dijadikan kode oleh sebagian manusia. Ada yang hilang, coba sholat, biar ingat. Emangnya sholat itu sebagai cara untuk mengingat barang hilang? Sholat itu kan untuk mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan untuk mengingat barang hilang. Kemudian syaitan itu mengingatkan, udhkur keda, kada wa kada, ingatlah ini dan itu. Malam yakun yadhkur hatta yadhillu rajulu in yadri kam shalla. Kemudian setan itu berkata, ingatlah ini dan itu untuk sesuatu yang belum pernah ia ingat sebelumnya, sehingga orang itu berada dalam keadaan tidak tahu dan lupa berapa jumlah rakaat yang dia lakukan. Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla. Kalau misalnya kita terkena serangan ini, tahu-tahu memang ingatnya di dalam sholat, langsung kita kembalikan, tapi biasanya melupakan kita sudah sholat dalam hitungan keberapa, ya kan? Salatan au arba'an, kita bingung 4 atau 3 atau 4. Falyasjud sajdatain wa huwa jalis. Maka lakukanlah 2 kali sujud yang dinamakan sebagai sujud sahwi, rawahul Bukhari. Seperti itu. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan, dilarang keluar masjid pada saat jeda antara adzan dan iqamah, seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika melihat seseorang yang keluar dari masjid setelah adzan. Kemudian diperhatikan oleh Ibu Abu Hurairah dan dia mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini telah ingkar kepada
Abul Qasim, kepada Rasulullah SAW. Makanya kenapa ulama memakruhkan, kecuali memang ada betul-betul kepentingan. Kemudian yang kedua, tidak ada adzan dan iqamah untuk sholat-sholat sunnah, nggak ada. Seperti sholat 2 hari raya, kemudian sholat istisqa, sholat jenazah, sholat gerhana. Kecuali pada sholat gerhana cukup dengan mengumandangkan as-salatu jami'ah. Sholat itu akan didirikan. Kemudian seorang yang mengumandangkan adzan pada saat hujan atau cuaca dingin, ya kan? Kemudian memang dilihat tidak memungkinkan orang untuk pergi ke masjid seperti kejadian kemarin di Madinah ini, berapa bulan yang lalu, ya kan? Kemudian di akhir adzannya muadzinnya mengucapkan apa? As-salatu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kamu sendiri, karena memang hujan lebat. Maka diantaranya ada anjuran dan sunnah mengucapkan as-salatu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan dari pembahasan adzan dan iqamah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.